Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di antara sekian kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita adalah nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan di atas iman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nyatakan ukhuwah di atas keimanan merupakan suatu nikmat. Sehingga lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya engkau infakkan seluruh isi bumi ini untuk mengukhuwahkan, merapatkan barisan, mempertautkan hati, kamu tidak akan bisa. Akan tetapi Allah lah yang mempertautkan hati-hati kita di atas keimanan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara dan hendaknya didamaikan di antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan persaudaraan yang kita bangun di atas keimanan. Mathihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan orang mukmin di dalam kasih sayangnya, perhatiannya, dan cintanya sesama saudaranya seperti satu tubuh. Idza ishtaka 'adwun tadaa'a sairul jasadi bis-sahri wal huma. Tubuh ini anggotanya ada yang sakit, entah tangan, entah kaki, entah kepala, maka yang lainnya tidak bisa tidur dan kepanasan. Itulah selayaknya, itulah seharusnya. Bila sekarang saudara kita sedang menderita kelaparan di belahan dunia lain, kita juga merasakan pedih-perihnya kelaparan. Bila sekarang saudara kita merasakan musibah, bencana alam, di antara mereka ada yang mati, di antara mereka ada yang luka, maka kita juga harus merasakan penderitaan mereka. Pembantaian dari musuh-musuh mereka, baik kafir munafik, kita juga harus merasa pedih-perihnya yang mereka rasakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum ta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang itu beriman dengan iman yang benar, dengan iman yang sempurna, hingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maknanya, apa yang enak buat mereka, enak buat kita juga. Apa yang susah buat mereka, susah buat kita juga. Senang kita bersama senangnya mereka, sedih bersama sedihnya mereka. Itulah hakikat daripada persaudaraan yang harus kita bangun.
kalau kita menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan suatu gambaran yang indah. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duha ba'dah. Perumpamaan mukmin satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Bukan saling melemahkan, merontokkan, apalagi saling bermusuhan, gesekan, dan saling memberikan suatu pertolongan musuh lain untuk menghancurkan umat Islam. Bahkan katanya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, siapa yang membantu musyrikun, orang kafir, dalam rangka untuk menyerang, melemahkan kaum muslimin, maka itu termasuk pembatal keislaman. Kita punya hak atas kita. Yang pertama adalah hak harta. Kita harus berikan, kita harus bantu, kita harus tolong dengan harta kita. Minimal kita berikan sesuatu yang lebih daripada kita. Syukur-syukur sesuatu yang masih kita senangin, dan puncaknya wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kita mengalah untuk saudara kita walaupun kita dalam keadaan kesulitan. Perlu diketahui saudaraku yang dirahmati Allah, hak selanjutnya yang harus kita berikan kepada saudara kita adalah hak tenaga, hak badan. Kita bantu secara badaninya. Kita angkut barangnya ke kendaraan. Kita bantu ketika saat pindahan. Atau mungkin saat kena musibah, kita bantu kebersihannya dan yang lainnya. Adapun ada hak ilmu, kita ajarkan saat dia lemah ilmunya, kurang dan minim ilmu, terutama agamanya. Itu hak kita, hak saudara atas kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk mengajari teman kita yang kurang ilmu. Selanjutnya, hak lisan untuk bicara. Maksudnya, kita harus berbicara tentang nama, memanggil dengan nama baik, berbicara nama kebaikannya, dan juga kehormatannya, harga dirinya. Dan ini kita puji di tempat-tempat yang mungkin dia dicela. Ini hak saudara atas kita. Lisan kita harus gunakan untuk memuji dia, memberikan suatu apresiasi kebaikan atas dia. Dan yang tidak kalah pentingnya, hak lisan untuk diam, tidak membicarakan tentang kehormatannya, mencercanya, mengumpatnya, mencelanya. Dan lisan kita tidak kita gunakan untuk ghibah namimah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah hak-hak yang terkait dengan pembelaan kehormatan mereka, kita jaga nama baik mereka, dan juga yang tidak kalah pentingnya, kita sambung silaturahmi terus, walaupun dia telah meninggal dunia, kita sambung silaturahmi dengan keluarga mereka. Inilah hak-hak yang harus kita penuhi. Inilah kewajiban yang harus kita tunaikan atas saudara kita dalam rangka mewujudkan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu satu dengan yang lainnya, bersaudara. Demikian aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.